Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas sedikit ya atau sama-sama membahas soal TWK. Di sini pertama untuk video saya malam ini materinya adalah tentang Pancasila. Ya, saya akan eh, men-scanning materinya, kemudian kita akan belajar latihan soal pendalamannya. Oke. Di sini ada materi sejarah Pancasila di mana sudah dirumuskan ya oleh BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, kemudian sidang resminya pada tanggal 29 Mei, kemudian pada tanggal 29 Mei tersebut Muhammad Yamin mengusulkan rumusan dasar ya, yang ini biasanya keluar dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat nih ya. Kemudian ada juga kalau itu tadi dari Mohyamin, kemudian beliau juga melengkapinya ya, ini yang 1 sampai 5. Setelah itu 31 Mei, Profesor Dr. Supomo itu juga mengajukan 5 dasar lagi, yaitu tentang persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan sosial. Selain itu, Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 juga mengajukan dasarnya ada 5. Yang pertama nasionalisme, kemudian internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Selain itu, Insinyur Soekarno juga mengemukakan bahwa kelima sila tersebut diekstraksi dari Trisila, yaitu nasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Kemudian dari usulan-usulan itu, melalui proses yang sangat panjang, dikenallah Pancasila kita yang sekarang ini sebagai ideologi negara kita. Baik, kemudian jangan lupa untuk mempelajari tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Ada dimensi idealis, ada dimensi normatif, ada dimensi realitas. Selain itu, sistem nilai yang terdapat dalam Pancasila. Pancasila bersifat objektif itu artinya apa? Bersifat subjektif itu artinya apa? Ini ada subjektif, ada objektif. Itu artinya apa? Nah, ini bisa dipelajari. Kemudian bentuk dan susunan Pancasila eh, merupakan yang pertama ya, merupakan suatu kesatuan yang utuh. Kemudian unsur-unsur yang membentuk Pancasila itu apa aja? Nah, kemudian juga ada makna setiap sila dalam Pancasila ini yang dulu zaman saya itu sering muncul ya. Arti sila pertama itu apa sampai saya merangkum ya pengakuan adanya kausa prima, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ateis dilarang hidup dan berkembang di Indonesia, seperti itu. Kemudian sila yang kedua, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya, menjunjung tinggi kemerdekaan untuk semua bangsa, itu masuk yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu nasionalisme, cinta tanah air, rela berkorban, itu masuk sila ketiga. Kemudian untuk yang keempat kerakyatan itu adalah demokrasi. Hakikat demokrasi ada di sini, di mana dalamnya ada musyawarah, ada diskusi, mufakat, kemudian menghargai pendapat, mengambil keputusan dengan musyawarah itu ada di nomor 4, sila keempat. Kemudian sila yang kelima itu keadilan sosial, berarti kemerataan ya, kemerataan, kemakmuran bangsa Indonesia. Artinya dinamis dan meningkat. Di sini juga menjaga keseimbangan hak dan kewajiban itu juga masuk sila ke-5. Kemudian eh, suka bekerja keras seperti itu juga sila kelima. Kemudian sila sebagai paradigma pembangunan. Nah, Pancasila sebagai paradigma pembangunan pendidikan, pembangunan ideologi, ada lagi pembangunan hukum, ketentuan mendasar,
pembangunan kehidupan agama, ilmu dan teknologi, politik, ekonomi, itu semuanya dasarnya adalah Pancasila. Oke, untuk materinya bisa di browsing sendiri ya di internet. Silahkan eh, dirangkum untuk dipelajari kembali. Baik, sekarang saya fokusnya akan eh, membahas soal. Baik, nomor satu. Yang merumuskan Pancasila adalah, tadi ada ya di situ ya. Sebentar saya ganti dulu ya. Yang merumuskan Pancasila adalah BPU PKI. Oke. Yang memberikan usul tentang negara Pancasila adalah, tadi juga ada ya, ada Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Soekarno. Yang A. Kemudian Pancasila secara sah sebagai dasar negara sejak 17 Agustus. Eh, secara sah ya? Oh, maaf. Kalau eh, secara sahnya itu setelah kemerdekaan ya. Sehari setelah kemerdekaan, Pancasila sah digunakan sebagai dasar negara yaitu 18 Agustus. Oke, kemudian nomor 4, hari lahirnya Pancasila 1 Juni, ini gampang ya, 1 Juni. BPU PKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. BPU PKI itu 1 Maret ya. Kemudian nomor 6, dalam bahasa Jepang ya, BPU PKI disebut, nah, disebut apa? Kalau BPU PKI itu disebutnya Dekurotsi Jonbi Kosakai. Nggak tahu ini pronunciation-nya benar atau salah ya. BPU PKI itu disebut dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Kosakai. Ya. BPU PKI diketuai oleh Rajiman ya. Ya, Rajiman. Oke, kemudian kalau ketuanya Dr. Rajiman, kemudian untuk wakilnya adalah Suroso. Raden, P-nya saya lupa ya. R-nya ini kayak gelar Raden Suroso. Kemudian nomor 9, wakil ketua BPU PKI yang merupakan orang Jepang adalah Ichibangase Yoshio. Sidang pertama BPU PKI membahas tentang, nah ini harus dipelajari ya, sidang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tentang dasar negara ya, kalau pertama itu yang dibahas adalah dasar negara. Kemudian tindakan BPU PKI saat sebelum menghasilkan keputusan pada sidang pertama adalah membentuk panitia 9. Jadi yang membentuk panitia 9 itu adalah BPU PKI. Kemudian 12, eh tadi 11 sudah, sekarang 12, yang memprakarsai diubahnya sila pertama Piagam Jakarta adalah Muhammad Hatta. Kemudian nomor 13, yang memberi saran atas sebutan rumusan yang memberi saran atas sebutan rumusan hukum dasar yang dihasilkan oleh panitia 9 adalah Muhammad Yamin. Sila di dalam Piagam Jakarta yang mengalami perubahan adalah sila ke-1 ya, yang ini kan di detik-detik akhir itu ada perubahan. Kemudian nomor 15, sila pertama Piagam Jakarta berbunyi, Piagam Jakarta ya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini awalnya seperti ini. Kemudian nomor 16, Panitia 9 menetapkan hasil sidangnya pada tanggal 22 Juni. Cara ngapalinnya dua-dua pokok yang kembar. Panitia 9 menetapkan hasil sidangnya pada 22 Juni 1945. Tugas utama Panitia 9 adalah, nah,
menuntaskan berbagai masukan tentang usulan hukum dasar. Rapat Panitia 9 berlangsung di kediaman Insinyur Soekarno. Berikut ini yang bukan merupakan anggota Panitia 9, yang bukan merupakan anggota Panitia 9. Muhatta iya, Haji Agus Salim iya, Muhammad Yamin iya, Insinyur Soekarno iya, Ahmad Subarjo bukan Panitia 9. Kemudian sebelum menjadi Pancasila, rumusan negara Indonesia bernama Piagam Jakarta, ya. Jadi sebelum menjadi Pancasila, namanya itu Piagam Jakarta. Rumusan dasarnya adalah Piagam Jakarta. Kemudian nomor 21, Pancasila dikategorikan dalam ideologi terbuka karena anti komunis, sosialis, kapitalis, gabungan ideologi besar tidak ya. Pancasila kita tuh bukan gabungan sosialis, komunis, eh, ataupun kapitalis ya. Tapi milik seluruh rakyat dan masyarakatlah yang menemukan dirinya serta kepribadiannya. Kemudian Pancasila mengandung nilai-nilai yang dianggap baik, benar oleh masyarakat Indonesia pada khususnya dan manusia secara universal pada umumnya disebut dengan dimensi, kalau dilihat dari keterangannya itu adalah dimensi idealitas. Benar ya, dianggap benar. Kemudian nomor 23. Pancasila mencerminkan realitas hidup yang ada di masyarakat, sehingga Pancasila tidak pernah bertentangan dengan tradisi, adat istiadat, kebudayaan, dan tata tertib keagamaan yang ada dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia disebut dengan dimensi, kalau tidak bertentangan dengan adat istiadat, agama, itu realitas. Kemudian ini bab dimensi ya. Nilai-nilai dasar yang ada dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam norma atau aturan sebagaimana tersusun dalam tata aturan perundangan yang berlaku di Indonesia dari yang tertinggi sampai terendah disebut dimensi normatif. Oke. Nilai-nilai Pancasila itu terlekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara, menunjukkan bahwa Pancasila bersifat objektif, ya, karena objeknya kan masyarakat, bangsa, gitu ya, berarti objektif. Kemudian nomor 26, berikut yang merupakan sila keempat dari Piagam Jakarta. Ketuhanan ini nomor satu ya, keadilan ini nomor 5, kemanusiaan ini kayaknya nomor 2 kalau nggak 3. Kan perbedaan antara Piagam Jakarta dengan Pancasila itu salah satunya selain beberapa kontennya juga urutannya. Kalau yang keempat tetap ini ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini masih sama. Masih mirip sama Pancasila. Alasan sila pertama pada Piagam Jakarta mengalami perubahan adalah dirasa terlalu panjang, sangat tidak akademis. Para anggota tidak setuju. Nggak ada alasannya apa. BPU PKI sulit mengambil keputusan, tidak, kurang profesional. Banyak rakyat Indonesia yang tidak tahu, nggak juga. Karena perjuangan kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh pahlawan dari berbagai agama. Oke, karena hubungannya dengan ketuhanan ya. Kemudian nomor 28. Sila pertama Piagam Jakarta berbunyi ini gampang ya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Oke. 29. Berikut ini yang merupakan sila kedua dari Piagam Jakarta. Jadi kalian harus fokus ya. Nanti kalian buat rangkuman dijajarkan. Dijajarkan Piagam Jakarta dengan Pancasila. Perbedaannya di mana? Nah, kalau yang nomor 29 ini kemanusiaan yang adil dan beradab itu sila kedua. Masih mirip dengan Pancasila. Kemudian 30, berikut ini yang merupakan sila ketiga dari Piagam Jakarta. Sila ketiga dari Piagam Jakarta adalah
Persatuan Indonesia. Masih mirip-mirip dengan Pancasila. Kemudian nomor 31. Berikut ini yang merupakan sila keempat dari Piagam Jakarta. Sila keempat dari Piagam Jakarta adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Oke. Berikut ini yang merupakan sila kelima dari Piagam Jakarta, yaitu keadilan sosial. Nomor berapa tuh tadi? Ya, nomor 32. Nomor 32 ya. Sila kelimanya keadilan sosial. Pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila atas dasar. Nah, atas dasar pidatonya Insinyur Soekarno ya, bukan Sayuti Melik, bukan. Ya, atas dasar pidatonya Insinyur Soekarno. Kemudian yang nomor 34, sumber dari Pancasila adalah nilai-nilai luhur kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Bukan pemikiran jenius para filsafat, bukan ide dari kapitalis, sosialis, atau gabungan keduanya. Kemudian yang nomor 35, di bawah ini yang termasuk perilaku yang sesuai dengan sistem nilai dalam Pancasila adalah yang sesuai dengan sistem Pancasila. A. Menjaga persatuan dan kesatuan tanpa membeda-bedakan suku, ras, maupun agama. Betul. Melakukan demo disertai pengerusakan jelas salah. Mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti golongan tertentu, nggak boleh provokatif. Bersekolah di universitas ternama, mancanegara, nggak bekerja menjadi TKI. Bukan. Oke, berarti ini ya. Kemudian Pancasila merupakan ideologi terbuka. Kemudian nomor 37, Pancasila merupakan filosofi Grundslag yang berarti Pancasila sumber dari segala sumber hukum. Ini sering kita dengar ya. Kalau filosofi Grundslag ini bahasa Belanda ya kayaknya ya. Itu artinya sumber dari segala sumber hukum, dihafalin. Yang merupakan salah satu anggota dari Panitia 9 adalah Adam Malik bukan, Sri Sultan bukan, Saudanco bukan, Laksamana bukan, Kiai Wahid Hashim. Ya, ini iya. Salah satu fungsi dari Pancasila adalah sebagai filter dalam tujuan agar budaya Barat sulit masuk ke Indonesia, ya enggak juga. Kalau ada budaya Barat yang baik, ya kita serap, yang buruk ya enggak. Tidak. Agar budaya Barat mudah masuk, enggak juga. Agar budaya Indonesia tidak ketinggalan zaman, bukan. Itu bukan maksud dari filter. Agar budaya Barat bisa dengan mudah bercampur dengan budaya Indonesia. Agar budaya yang masuk ke Indonesia bisa disesuaikan. Nah ini filter. Disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Oke. Pancasila terjadi melalui proses kausalitas. Kausalitas, sebab akibat ya. Kausalitas yang memiliki makna menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan, bukan ini ya keywordnya. Kemudian isinya merupakan nilai-nilai dan cita-cita tertentu yang diajukan mutlak, menghilangkan penonjolan kekuatan, bukan. Sebelum disahkan sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila telah menjadi pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Ini ya, kausalitas. Isinya bukan berupa nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan inti bukan. Oke. Nomor 41. Ini konsep sifat dari ideologi Pancasila ya. Pancasila merupakan sebuah ideologi yang bersifat di bawah ini kecuali ya, kecuali dia pasti aktual, pasti konkret, fleksibel, antisipatif. Berarti yang tidak itu rigid. Nah, rigid itu kayak keteraturannya rapat gitu loh. Lawan katanya dari konkret. Lawan katanya dari fleksibel. Kayak besi itu rigid gitu ya. Kan itu rapat, kurang fleksibel gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian 42 ini juga masih konsep
ideologi Pancasila. Pancasila merupakan ideologi negara Republik Indonesia, betul. Lembaga negara, konstitusi negara, ideologi dan konstitusi negara, lambang dan ideologi. Nah, ini kan tadi betul-betul. Nah, ini yang paling betul gabungannya ya, lambang dan ideologi negara Indonesia. Kemudian yang 43, nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai asli dan berkembang di Indonesia sejak Indonesia belum merdeka, menunjukkan Pancasila sebagai sistem dasar filsafat jati diri bangsa. Nomor 44, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang meliputi di bawah ini kecuali jurisprudensi hakim betul, undang-undang betul, hukum formal betul, kemudian traktat betul, diktat yang bukannya. Buku ya diktat itu. Kemudian 45. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Gampang ya ini. Ini masih pemanasan ya. Kemudian 46. Jadi untuk pertanyaan ini, untuk latihan yang ini tuh khusus memang babnya Pancasila ya. Kemudian 46. eh yang melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab adalah gambar bintang rantai baja. Rantai baja ya dalam Pancasila. Yang melambangkan persatuan Indonesia adalah gambar bintang, rantai baja, padi dan kapas. Apa tadi? Persatuan ya. Padi dan kapas, pohon beringin. Persatuan itu pohon beringin ya, ya. Terus 48, yang melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah padi dan kapas. Keadilan sosial ya, padi dan kapas. Kemudian Pancasila yang bermakna lima kemoralan sebagai sebuah dharma terdapat dalam ajaran agama Hindu. Kemudian Pancasila terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Ini gampang ya. Oke, jadi itu ya pembahasan untuk malam hari ini, untuk video kali ini tentang eh, Pancasila, tujuan dan fungsi Pancasila. Untuk materi berikutnya jangan lupa selalu disimak video di channel YouTube ini. Semoga bermanfaat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.